Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Arga Negarawan akan menjelaskan dasar teori roket air. Roket air adalah sebuah benda yang terbuat dari botol minuman bekas yang dapat terbang dengan memanfaatkan air dan udara bertekanan sebagai bahan bakunya. Cara kerja roket air sederhana, yaitu botol minuman bekas yang kita gunakan sebagai badan roket diisi dengan air dengan volume tertentu. Kemudian udara dimasukkan dengan cara dikompresikan ke dalam botol. Kemudian botol ditahan agar tidak lepas. Setelah air dan udara di dalam botol mencapai tekanan tertentu, botol dilepas sehingga botol akan meluncur berlawanan arah dengan arah keluarnya air dan udara bertekanan. Untuk mengompresikan udara, mengetahui tekanan dalam botol, menahan botol dan meluncurkannya diperlukan suatu mekanisme yang disebut launcher. Penerapan hukum fisika dalam roket air antara lain: Hukum 3 Newton mengatakan, apabila sebuah benda memberikan gaya kepada benda lain, maka benda kedua memberikan gaya kepada benda yang pertama. Kedua gaya tersebut memiliki besar yang sama tetapi berlawanan arah. Sebelum roket diluncurkan, roket air harus diisi air dan udara bertekanan. Jika udara di dalam roket sudah bertekanan tinggi, maka rem ditekan sehingga roket air akan terbang. Ketika rem ditekan, otomatis penahan roket sudah tidak ada lagi sehingga udara dan air yang sudah ada di dalam roket akan tersembur keluar. Saat udara dan air tersembur keluar, inilah roket air yang memberikan gaya dorong ke bawah atau gaya aksi. Gaya aksi atau gaya yang diberikan oleh air dan udara pada benda di bawahnya. Benda yang ada di bawah tak lain adalah udara juga. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda dalam lintas garis lurus dengan kecepatan tetap. Jadi, ciri utama GLBB adalah bahwa dari waktu ke waktu kecepatan benda berubah. Semakin lama benda cepat atau lambat, semakin gerak benda dari waktu ke waktu mengalami percepatan atau perlambatan. Roket bergerak meluncur ke atas dengan arah vertikal ke atas, sehingga roket melawan gaya gravitasi bumi yang menariknya untuk kembali ke bumi. Ketika roket meluncur ke atas, bahan bakar lama-kelamaan berkurang sehingga terjadi perlambatan. Setelah mencapai ketinggian tertentu, roket tidak akan naik lagi. Pada saat ini, kecepatan roket adalah 0. Oleh karena tarikan gaya gravitasi bumi tidak pernah berhenti bekerja pada roket, menyebabkan roket bergerak turun. Pada saat ini, roket mengalami jatuh bebas. Yang ketiga, hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli mengatakan bahwa jumlah dari tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume mempunyai nilai yang sama pada setiap titik sepanjang satu garis arus. Persamaan dasar dalam hidrodinamika telah dapat dirintis dan dirumuskan sebagai dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan gejala fisis yang berhubungan dengan aliran air. Yang keempat, hukum kekekalan momentum. Momentum dimiliki oleh setiap benda yang bergerak. Semakin besar momentum suatu benda, maka semakin sulit menghentikan laju gerak benda tersebut.
Konsep momentum sangat penting karena pada keadaan-keadaan tertentu, momentum merupakan besaran yang kekal. Oke, brother. Oke. Jauh.